Gimana kabarnya Bu Sri ya? Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Saya bertugas dari program guru penggerak untuk mewawancarai pemimpin dalam hari ini kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan. Untuk itu nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab berkaitan dengan bagaimana selama ini ketika mengambil keputusan di sekolah. Siap ya Bu Sri ya. Terima kasih. Baik, kita mulai saja. Yang pertama Bu Sri mohon penjelasan ya, gimana selama ini Bu Sri ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, baik itu menyangkut anak atau tenaga pendidikan, apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Gimana? Saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Dilema etika itu kasus benar, kedua-duanya benar. Benar ya. Tapi saya harus mempertimbangkan, walaupun suatu contoh ini kasus PTK ya. Kebetulan SD kami itu ada salah satu guru yang pandai kiroah ya, pandai kiroah. Kebetulan suatu saat diundang oleh SD lain untuk melatih, bahkan minta waktunya pagi. Nah seperti itu betul, sama-sama baik, tapi karena minta waktunya pagi, saya pertimbangkan dan saya beri solusi bahwa boleh melatih di SD lain, tapi waktunya misalnya jangan pas jam efektif seperti itu, pada sore hari atau siang hari. Itu yang dilema etika. Itu yang rujukan moral. Ini kan kasus yang dimana ada kasus satu baik satu buruk. Seperti ini, misalnya ada anak izin sekolah akan kegiatan sosial. Di sisi lain di sekolah itu baru ada tes PTS atau PAS. Di sisi ada, terus anak itu izin akan ikut menghadiri undangan saudaranya. Nah kasus seperti itu saya putuskan bahwa anak tersebut, karena yang lebih penting yang menguntungkan anak, berarti saya memutuskan yang anak itu harus ikut tes atau ujian. Baik, terima kasih penjelasannya. Untuk selanjutnya Bu, ini kira-kira bagaimana Bu ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kasus yang tadi yang pertama, benar dengan benar. Ini biasanya kira-kira Bu Sri ketika mengambil sebuah keputusan yang sama-sama benar tadi, itu gimana Bu? Saya mengambil keputusan hubungannya dengan dilema etika, saya pertimbangkan dari segi manfaat atau dampak positif atau negatifnya. Berarti saya mengambil keputusan dari dilema etika, berarti kan saya mengambil keputusan yang dampaknya lebih besar yang membawa manfaat. Yang manfaatnya lebih besar. Terus yang dilema negatif, saya pertimbangkan bahwa kalau yang negatif itu memang tidak saya perbolehkan, karena nanti dampaknya ke depannya akan membawa pengaruh yang negatif pada baik. Biasanya ketika mengambil keputusan ini langkah-langkah atau prosedur yang diambil oleh Bu Sri untuk memutuskan mengambil keputusan tadi ini gimana Bu langkah-langkahnya? Yang pertama saya klarifikasi dulu kebenarannya, kasusnya, identifikasi. Nah, setelah saya identifikasi kebenarannya, berarti saya baru berani memutuskan. Di samping saya minta bantuan dengan teman untuk memutuskan agar nanti hasil keputusan tersebut tidak salah langkah atau nanti yang terbaik ya, yang terbaik. Oke, baik. Kira-kira tadi ya kan bisa minta bantuan, tanya
ada yang lebih paham, saya senior dan sebagainya. Ini kira-kira selama ini yang Bu Sri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pertama tadi ya, yang benar-benar ini, yang dilema etika ini kira-kira yang dianggap efektif itu gimana Bu? Untuk pengambilan keputusan ini, hal apa yang dianggap efektif? Saya dalam pengambilan keputusan yang dianggap dilema etika, yang baik diambil ya, yang paling penting saya putuskan dalam memutuskan, saya tidak hanya mengambil rujukan dari keputusan saya sendiri, tapi saya juga berkonsultasi dengan teman-teman sekolah atau teman sejawat, dan juga saya minta bantuan pada atasan saya. Kalau di saya kan atasan saya Koril, kalau di ada di kecamatan desa awas. Baik, selanjutnya nih Bu, kira-kira ada nggak prosedurnya atau tata urutannya ketika akan mengambil sebuah keputusan ini yang ditempuh Bu Sri ketika apa langsung ketika ada masalah langsung hari itu juga diputuskan selesai atau ada tahapan-tahapannya? Iya. Saya memutuskan ini dilema atau kasus-kasus itu sesuai dengan masalah yang ada. Masalah itu darurat harus segera diputuskan atau tidak. Kalau yang mungkin ada yang tidak terlalu darurat, saya mengambil keputusan melalui klarifikasi dulu, terus ada pakai langkah, terus dipanggil dulu, bahkan melalui surat resmi ya, hitam di atas putih ataupun dengan tulisan. Setelah itu baru memutuskan. Baik. Kira-kira di samping tadi pakai langkah-langkah ya, tahapan-tahapan ya, itu ada enggak seseorang atau mungkin faktor-faktor yang Bu Sri anggap selama ini untuk mempermudah membantu dalam mengambil keputusan? Ya. Insya Allah ya tentunya ada, karena saya di maksud sosial tentunya membutuhkan teman-teman lain ini dalam memutuskan sebuah kasus. Saya perlu konsultasi dengan teman-teman atau teman sejawat atau orang yang saya tuakan atau yang teman-teman yang saya anggap senior, agar nanti hasil keputusannya tidak merugikan salah satu pihak dan hasilnya juga yang harapannya ya. Ya, baik. Mungkin diskusi kita kayaknya cukup nih Bu Sri ya. Terima kasih, tetapi mungkin sebelum kita akhiri, kira-kira dari bincang-bincang kita kali ini ada semacam pembelajaran yang bisa kita petik dari Bu Sri dan juga dari saya, mungkin pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan yang tadi dilema etika atau benar sama benar ini, kira-kira mungkin bisa diambil kesimpulan. Ya. Mungkin sedikit saya akan menyimpulkan bahwa ketika ada masalah atau kasus dalam memutuskan sesuatu, agar jangan gegabah, harus yang pertama juga harus diklarifikasi kebenarannya, dan juga kita selaku makhluk sosial banyak kelebihan dan kekurangannya. Maka saya seringkali saya minta bantuan teman dalam memutuskan, teman bahkan atasan saya, supaya hasilnya yang terbaik dan tidak merugikan salah satu pihak. Terima kasih Bu Sri atas waktunya. Mudah-mudahan tadi bincang-bincang kita ada sesuatu mendapat manfaat gitu dari ngomong kita hari ini, dan terakhir mohon doa restunya mudah-mudahan saya dalam mengikuti program Guru Penggerak ini bisa berjalan lancar sampai dalam menjalankan Guru Penggerak ya. Semoga lancar, tidak ada suatu apapun, selesai sesuai dengan waktunya. Oke, terima kasih. Mungkin kita akhiri bincang-bincang kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bu Sri. Dan terima kasih atas kesempatannya untuk mungkin kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Heri? Alhamdulillah rabbil alamin, sehat. Mohon maaf nih Pak Heri, Ya, mengganggu waktunya sebentar Ya. nih. Saya ada tugas dari program Guru Penggerak untuk melakukan wawancara dengan pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah, berkaitan dengan bagaimana cara mengambil keputusan di sebuah lembaga yang Pak Heri pimpin. ya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa di dalam mengambil sebuah keputusan itu biasanya kita dihadapkan pada dua hal. Yang pertama itu namanya dilema etika, yang kedua bujukan moral. Dilema etika itu apabila kita mau memutuskan, tapi yang diputuskan itu benar dengan benar. Kalau yang bujukan moral itu yang kadang-kadang kita dihadapkan benar dengan salah. Kalau yang pertama benar dengan benar, ini memang agak sulit ketika memutuskan. Tetapi kalau yang benar dengan salah kan jelas, karena sudah ada norma atau aturannya. Itu biasanya sudah gampang memutuskannya. Nanti yang akan saya gali itu berkaitan dengan yang pertama itu, yang dilema etika. Ya, nanti ada beberapa pertanyaan yang menurut saya nanti dijawab sesuai kondisi Pak Heri biasanya sehari-harinya. Ya, siap. Siap ya? Menurut saya sebelumnya nanti ada ya sekitar 8 pertanyaan yang perlu saya gali dari informasi dari Pak Heri berkaitan dengan kebiasaan atau sehari-hari Pak Heri ketika mengambil sebuah keputusan di SD Negeri 1 Semboran ini. Yang pertama Pak Heri, selama ini bagaimana Pak Heri selaku kepala sekolah itu mengidentifikasi sebuah kasus, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, itu biasanya gimana Pak Heri? Terima kasih Pak Permani. Kami akan menjawab beberapa hal kaitan dengan pertanyaan yang Pak Jenderal sampaikan. Yang pertama, dalam identifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, yang biasa saya identifikasi di sini beberapa pengamatan. Setiap hari kami mengamati kegiatan dari kami datang, kemudian sampai dengan pulang, kemudian kami amati apakah itu kita menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujuk moral tersebut. Sehingga kami nanti dapat menentukan apakah itu termasuk yang benar dengan benar atau yang kita hadapi benar dan salah. Kalau kita sudah tahu, nanti kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kasus-kasus tersebut. Ya, baik, terima kasih. Terus gini nih Pak Heri, bagaimana Pak Heri ketika menjalankan pengambilan keputusan ini, terutama yang berkaitan tadi, yang pertama benar dengan benar, ini biasanya Pak Heri kan dihadapkan pada nilai kebaikan, ini juga baik, ini juga baik ya. Ini biasanya gimana Pak Heri ketika memutuskan hal itu? Ini hal yang memang Sulit ya, tapi kita perlu bijaksana dalam arti harus diputuskan. harus kita putuskan, harus kita tentukan. Walau itu hal yang baik dengan baik, namun dengan kita pertimbangkan, sesuatu yang baik dan baik mesti kita pilih dua-duanya. Tapi ada salah satu yang harus diputuskan yang mana yang lebih baik. Kita ambil contoh ketika teman-teman guru ada yang melaksanakan tugas, mendapat tugas luar di profil dinas, katakanlah itu juga hal yang penting. Kami mengajar juga penting. Mengajar juga penting. Namun kemudian kami berikan waktu untuk mengajar dulu. Setelah mengajar selesai, silakan untuk melaksanakan tugas di dinas. Kami yang akan melanjutkan pembelajaran sampai selesai. Biasa seperti itu Pak. Baik, berarti selama ini ketika mau mengambil keputusan tersebut, ini Pak Heri ada enggak prosedurnya atau tata urutannya ketika mau memutuskan ini? Gimana urutannya biasanya Pak? Kalau kasus-kasus seperti bersifat insidental, dalam arti tiba-tiba muncul kasus ataupun ataupun direncanakan ketika Hamil katakan kemarin ada surat undangan ke dinas, kami sudah mempersiapkan hal tersebut. Ketika besok ada teman-teman yang melaksanakan tugas, kami siap untuk
merencanakan, kemudian nanti ada kiat-kiat yang harus kami siapkan, kami laksanakan, termasuk tadi ketika pada pagi hari mungkin guru itu memberikan tugas atau memberikan pelajaran belum selesai, kami akan melanjutkan, guru itu yang akan melaksanakan tugas berikutnya. Itu biasanya kalau sudah diketahui satu hari kami bisa melakukan perencanaan itu. Kalau tiba-tiba nah itu kita putuskan tiba-tiba, iya, langsung ya. misalnya Iya. ya, yang baik. Iya. Terima kasih. Ya. Berarti selama ini Pak Heri mungkin ketika itu yang contohnya yang tadi tiba-tiba harus diputuskan. Ya. Ini kira-kira apa yang oleh Pak Heri dianggap efektif ketika mengambilkan keputusan tersebut? Kita mengambil manfaatnya ketika teman-teman katakanlah melakukan kegiatan yang baik, katakan baik, kemudian sesuatu yang baik pun harus akan dilaksanakan. Manfaatnya memang dari nilai manfaatnya ya. Dari manfaatnya mana yang lebih tinggi. dipertimbangkan, okay? Mungkin dari pembelajaran yang dipertimbangkan bisa dibagikan dengan teman yang lain untuk mewakilkan yang sekiranya belum lebih baik daripada mengajar. Kalau sekiranya yang ada tugas yang lebih penting, apa boleh mesti pembelajaran dapat dilakukan oleh teman-teman guru yang lain lebih baik lagi. Begitu. Kita punya Fleksibel alternatif, ya punya apa namanya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang baik-baik itu. Iya, insya Allah. Baik. Selanjutnya Pak Heri, ini selama ini kan kita sebagai Pak Heri sebagai kepala sekolah kan sering dihadapkan harus segera mengambil sebuah keputusan. Nah, ketika mengambil keputusan tersebut khususnya tadi ya yang dihadapkan pada ini baik tapi harus diputuskan karena dua-duanya tidak bisa dilaksanakan waktu yang bersamaan. Maka kira-kira ada nggak tantangannya Pak Heri? Ini tantangan ketika mau mengambil keputusan ini harus diputuskan, ini tantangannya kira-kira apa saja? Tantangannya ketika ada hal-hal seperti ini, kami mesti harus berpikir kepada siswa yang ditinggal tugas oleh guru tersebut, misalnya dari dinas luar. Kemudian ini juga menjadi tantangan, apakah tantangan kami insya Allah tadi mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan bantuan teman-teman, bisa melanjutkan pembelajaran yang lain, kemudian yang melaksanakan tugas dapat melaksanakan tugas dengan baik, kemudian dapat melakukan hasil tugas itu kepada kami. Gitu. Nah, di samping tadi ini ada tantangan-tantangan ketika mau memutuskan nih. Ya mungkin ada enggak seseorang atau mungkin faktor-faktor lain yang menurut Pak Heri ini menjadi mempermudah Pak Heri ketika mengambil keputusan itu? Ini ada enggak? Ya, kami punya teman-teman di sekolah, artinya kami pun tidak sendiri. Ketika ada permasalahan yang sekiranya perlu mendapatkan arahan atau pendapat teman-teman, kami konsultasikan dengan teman-teman sejawat di sekolah kami tanyakan ini ada kegiatan seperti ini sebaiknya seperti apa. Oke, nanti kalau seperti itu kami dapat mengambil keputusan bahwa ini sesuatu yang baik, ini yang dilaksanakan. Berarti tidak karena faktor Pak Heri saja, kami konsultasi dengan teman-teman. Ya, karena di sini kami punya teman-teman, kalau kami konsultasi ke dinas paling via telepon dan sebagainya. Kami nanti mengambil keputusan yang terbaik dengan pertimbangan tersebut. Berarti ketika memutuskan sesuatu itu ya tetap diskusi ya dengan teman-teman ya, dan juga konsultasi dengan atasan. Biasanya kalau mengambil keputusan ini Pak Heri langsung atau melalui proses tadi itu? Nah, itu. Ya, Jadi melalui kita musyawarah dengan teman. Artinya ini ada kegiatan ini, bagaimana sebaiknya kalau kami punya seperti bagaimana? Oh ada pertimbangan lain, oke. Nanti kita diambil yang manfaat yang terbaik, mungkin ya. Kayaknya diskusi kita cukup hangat tapi waktunya ini terbatas sehingga saya mungkin saya anggap cukup gitu. Nah sebagai akhir dari pembicaraan mungkin ada sesuatu yang perlu Pak Heri sampaikan, mungkin berkaitan dengan pelajaran apa sih selama ini yang Pak Heri bisa dipetik ketika mengambil atau pengalaman mengambil sebuah keputusan, mungkin bisa diceritakan. Kami mengambil keputusan tidak sendiri, kami tetap diskusi dengan teman-teman, konsultasi dengan atasan. Ketika ada permasalahan yang cukup rumit pun demikian, kami tidak bisa memutuskan sendiri. Kami masih berkomunikasi dengan guru, dengan atasan, bahkan dengan wali murid
atau komite sekolah. Nggih. Ketika ada permasalahan yang perlu dirembuk ya kita musyawarahkan dulu. Berarti Namun demikian ada hal yang perlu sekiranya tidak terlalu rumit, kami hanya cukup dengan teman-teman di sekolah, kami bisa tergantung masalahnya. ya, tergantung masalah itu benar dengan benar sesuatu yang mudah atau benar dengan benar yang kelihatannya sulit juga iya ini juga didiskusikan. termasuk yang benar dan yang salah itu kami tetap pilih yang benar, walaupun kadang kita yang salah pun karena kepilih karena daruratnya bisa juga kami pilih yang salah tersebut. Ini pengalaman yang berharga bagi kami dalam mengambil keputusan itu tidak mudah. Kami perlu pertimbangan, perlu musyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kami selaku pimpinan. Terima kasih Pak Permani. Terima kasih, ini kayaknya kayam sekali diskusi kita, tapi karena waktu mungkin saya anggap cukup ya. Mungkin yang terakhir ini Pak Heri, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan ini karena bulan puasa nih, puasanya lancar Pak Heri dan saya mohon doa restunya ini agar tugas mengikuti pendidikan guru penggerak bisa selesai tepat waktu dan bisa melaksanakan tugas-tugas yang lain. Mungkin itu, terima kasih atas kesediaan Pak Heri untuk memenuhi wawancara pada kesempatan ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.